Surah As-Surah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Pertama-tama mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kita masih bisa diberikan nikmat Islam, itu sehat walafiat, serta nikmat iman, itu ketenangan hati ketika mengingat Allah. Alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum, gemeterlah hatinya ketika diperingati dengan ayat-ayat Allah. Sehingga selawat serta salam tak lupa kita pledoin pada junjungan Nabi Baginda, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beserta keluarganya, beserta para sahabatnya, beserta generasi-generasinya hingga akhir zaman. Baik untuk awam sekalian, hari ini saya akan gelar evaluasi Yasin, tahlil, dan doa. Di mana evaluasinya itu berawal daripada PPKM dan PPKM Mikro yang berlangsung sejak tanggal 11 Januari 2021, sejak Indonesia masih dilanda pandemi COVID-19. Pengajian bulanan ini diberlakukan sejak PPKM yang berlangsung pada tanggal 11 Januari 2021. Tapi tiap akhir bulan. Karena pada dasarnya pandemi COVID-19 itu membawa perubahan kepada PDKRS. Pandemi COVID-19 itu telah membawa perubahan pada PDKRS, yaitu yang sebelumnya itu namanya itu kan yang sebelum pandemi kan apa tuh namanya, sebelum pandemi kan masih offline aja. Tapi di saat pandemi, dari yang sebelumnya offline jadi online. Lewat apa kalau online? Lewat Zoom meeting. Kalau sebelum pandemi kan online apa? Online melalui telepon, melalui media sosial biasa, WA, Instagram, Line, melalui live media sosial, live WhatsApp, live TikTok kayak gini nih. Sekarang online melalui
Zoom meeting atau Jimit. Tapi Zoom meeting atau Jimit itu bukan hanya di saat pandemi doang. Tapi kalau pada saat yang tinggal di Papua, yang tinggal di Sabang, yang tinggal di Sumatera, yang tinggal di Papua, yang tinggal di Merauke, itu bisa ketemu dengan yang tinggal di Jakarta melalui apa? Ini Zoom meeting sama Jimit. Ini nggak hanya pandemi doang, tapi untuk yang tinggal di Sabang maupun yang tinggal di Merauke. Tapi yang sebelum pandemi kan harus ditentuin tempat ketemuannya. Harus di Jakarta lah, harus di Bekasi, harus di Tangerang, Bogor, Depok. Kayak demonstrasi nih, PMSI gelar demonstrasi di gedung DPR. Nggak ada demo dengan Zoom meeting, nggak ada demo dengan Jimit. Demo itu pasti offline, nggak ada demo online. Yang ada live demo. Itu yang pertama. Lalu yang kedua itu yang pendekatan Sina dan pendekatannya itu tidak hanya terjadi pada saat offline aja, tapi online melalui video call. Apa video call? Saling kabar mengabari, saling kasih kejutan pada saat dia ultah, pada saat dia lulus dan plannya. Waktu itu kan ujian terbesar untuk laki-laki apa? Wanita. Pelena. Ojo pasti kanjinya makan lah. Yepe, tolak sawan yang pecah. Ujian terbesar. Ujian terbesar bagi laki-laki itu apa sih ujian terbesarnya? Ujian untuk laki-laki itu apa? Ujian untuk kaum lelaki pasti wanita kan? Ujian terbesar untuk kaum lelaki. Sedangkan ujian untuk wanita tuh harta, barang dan perhiasannya, barang dan uang atau dan perhiasannya. Nah, ujian terbesar kaum lelaki itu menimpa saya ketika kelas 12 atau kelas 3 SMA. Ujian terbesar kaum lelaki. Saya ulangi ceritanya. Ujian terbesar kaum lelaki
itu menimpa saya sejak kelas 12 atau kelas 3 SMA. Dimana saya diapelin sama adik kelas saya. Kemudian yang awalnya suka, kemudian yang awalnya coba-coba, berujung pada ketagihan. Yang awalnya coba-coba malah berujung ketagihan. Kayak narkoba. Kenapa dia konsumsi narkoba? Karena dia coba-coba. Demikian pula dengan minuman keras. Kalau dia coba-coba, nanti malah berujung ketagihan. Itu peleleman aja. Kalau yang awalnya coba-coba, aku coba-coba ngobrol sama mereka, kok malah berujung ketagihan. Yang awalnya coba-coba kok berujung ketagihan. Itu alasannya dijelaskan melalui biologi. Depa apa tuh namanya? Deparma apa? Pasti namanya oh iya, dopamin. Nggak tahu ya cara ngejelasinnya gimana. Gue bukan ahli gue bukan biolog. Nah itu tuh ketika susah pelajaran bio, fisik, kimi, gue diapelin adik kelas. Kenapa kok malah berujung ketagihan? Itu dijelaskan oleh dopamin. Efek dopaminnya itu efek dopamin. Nah itu. Kemudian pada saat pandemi, aku tuh nggak bisa nahan rindu. Walaupun berkali-kali video call, tetap aja nggak bisa melampias. Kalau pandemi kan aku nggak bisa nahan rindu. Walaupun dengan video call, walaupun berkali-kali video call, tetap aja nggak bisa lepas kerinduan. Setan bilang ini bakalan lepas dengan ketemuan. Sedangkan kalaupun ketemu, tetap aja nggak bisa lepas rindu. Kayak minum soda pada saat haus, itu bukannya ngilangin haus, justru menampilkan ketagihan untuk minum itu.
Nah, di ujian itu pasti ada puncak atau klimaks. Kayak pandemi tuh ada klimaks, dimana kasus terbanyak per hari itu di tanggal 31 Januari 2021, lalu diikuti dengan 15 Juli 2021, lalu diikuti dengan tanggal 9 Februari 2022. Itu puncak COVID-19. Begitu juga dengan puncak ujian yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ujian yang manis itu awal 2022 sekolah sudah mulai offline, tapi 50% 50% sih. Awal 2022 kan udah mulai tuh sekolah offline, tapi uji coba belajar tetap muka. Kemudian kalau ada aktivitas yang kena COVID-19, ya udah sekolah berlakukan belajar di rumah 100%. Setelah rindu terhadap Mantaktikel angkatan 22, lalu dipeledoin dengan Mantaktikel 23. Nah, setelah tatap awal 2022 kan uji coba belajar tatap muka, sedangkan pertengahan 2022 sekolah sudah mulai offline total, lalu diikuti dengan akademik, yaitu perguruan tinggi itu sudah mulai offline. Tapi walaupun tidak memungkinkan, ini masih tetap gelar online melalui Zoom atau Cimit. Tapi online-nya buat yang tinggal di Sabang maupun yang tinggal di Merauke. Pertengahan 2022 sekolah sudah mulai offline, lalu diikuti dengan perguruan tinggi atau kampus. Tapi kalau ada keperluan mendesak, barulah belajar di rumah atau kuliah di rumah atau pertemuannya melalui online.
Itu aja evaluasi dari Yasin, tahlil, dan doa. I don't know about the answer rate. Awal 22 rindunya terhadap mantartikel 22. Setelah 22 Maret lalu diikuti dengan mantartikel angkatan 23. Lalu setelah itu diikuti dengan teman-teman seangkatan kampus. Tiap-tiap yang dirindukan itu pasti ada masanya. Dan begitulah ujian-ujian yang diberikan Allah Subhanahu wa taala. Lalu gimana move on, Raden? Lalu gimana move on? Gimana move on dari Anda? Lah, ada yang nanyain tentang move on saya.
ini move on dari seangkatan SMA saya. Oh ya, saya move on tuh karena apa? Saya move on karena dia ini titipan Allah. Saya move on dari dia karena dia adalah titipan Allah. Sebagaimana anak adalah titipan Allah. Kalau misalkan anak sudah meninggal, maka orang tuanya harus mulai move on. Demikian pula dengan kalau orang tuanya sudah meninggal, maka anaknya itu didesak supaya move on. Walaupun sudah move on, tapi bisa berbakti melalui teman dari orang tuanya. Itu menurut hadis Nabi apresiasi Jawa Israel. Berarti sudah move on daripada yang sudah meninggal. Tapi tetap doakan supaya tenang di alam kubur, supaya tenang hingga hari kiamat. Dan ini bukannya move on, malah gonta-ganti pasangan. Bukan move on namanya. Tapi gimana? Tapi ada yang nanya, kamu udah kerja belum? Ya saya lagi nyari kerja. Saya sudah apply lamar. Saya sudah lamar beberapa itu. Tapi belum ada satupun yang memanggil saya. Karena mereka masih dikasih pancingan sama Allah atau istidraj. Masa yang tidak beriman kok masih kerja? Jangan-jangan digaji oleh yang berduit, yang mempunyai kekuasaan. Jangan-jangan digaji oleh pemerintah, yang patokannya adalah uang adalah tujuan, uang sebagai tujuan, yang hedonnya itu. Jangan-jangan mereka digaji oleh yang hedon. Apalagi bosnya itu yang suka hedon. Harta takhta wanita sebagai tujuan utama. Dan Allah berfirman, Aku ini saya diberi nikmat karena kepintaran saya. Hah? Saya diberi nikmat karena hasil kerja saya. Padahal itu kan ujian. Ini yang digaji itu bukannya bayar zakat mal, bukannya bayar zakat mal, zakat fitrah doang. Itu mah hadis namanya. Itu mah sunnahnya Nabi. Ini bukan ini. Tapi yang digaji
Ada yang minoritas itu bayar zakat mal. Kebanyakan kok enggan untuk membayar zakat mal. Jangan-jangan itu istidroj. Terus temen-temen gue udah nikah, kapan gue nikah? Orang persyaratan belum terpenuhi malah sosokan pengen nikah. Siap atau pengen? Kalau pengen mah habis manis cepat dibuang. Habis bulan madu pada malam pertama, ya udah tinggalin aja tuh istrinya. Padahal tujuannya itu ibadah, bukan main-main. Nah terus bangun generasinya pakai apa ya? Pakai apa? Duit, doa, usaha, ikhtiar, tawakal. Terus kan capek-capek berdoa tapi nggak dikabulin, tapi belum dikabulin. Bukan berarti Allah nggak suka, bukan berarti Allah bukan berarti Allah pelit, bukan. Allah ingin memberikan nggak dikabulin itu bukan berarti Allah pelit. Allah sedang menguji kesabaran yang berkali-kali berdoa. Allah butuh kesabaran mereka. Demikian pula dengan ketika setelah minta sama orang. Terus kalau orang nggak ngasih, bukan berarti orang itu pelit. Tapi yang minta aja lah, yang nggak sabaran. Udah nggak sabaran terus nagih. Mendingan nagih sama Allah, terus menerus minta, terus menerus lah, hingga sambil menunggu takdir Allah. Tagih menagih meminta sama Allah. Tagihnya sama Allah, jangan tagih sama orang. Udah nagih terus lapor polisi. Nagih utang pelennya. Minta sama Allah terus menerus. Minta sama Allah setiap 5 kali sehari. Kayak nagih, nggak apa-apa kalau nagih, tapi jangan nagih sama orang. Udah gitu
Yang nagih itu kok disalahin, yang ditagih kok malah lapor polisi. Dan demikian saja evaluasi daripada Yasin, tahlil, dan doa bersama. Selanjutnya kami akan mengumumkan bahwasannya doa fi awal syahri itu akan digelar setiap tanggal 1. Sebelumnya itu kan setiap akhir bulan 28 sampai 31, tanggal 28 setiap tanggal 28 sampai 31. Sebelumnya itu kan setiap tanggal 28 sampai 31. Nah, sekarang kami akan gelar doa fi awal syahri itu setiap tanggal 1. Tapi di akhir bulan boleh Yasin dan tahlil. Kecuali kalau hari ke-7, hari ke-40, hari ke-1000 itu kan Yasin, tahlil, dan doa. Sekali lagi ya, sebelumnya itu kan tiap akhir bulan setiap tanggal 28 sampai 31. Nah, sekarang kami gelar doa fi awal syahri, tapi di akhir bulan tetap Yasin dan tahlil, kecuali hari ke-7, hari ke-40. Ya, di akhir bulan tetap Yasin dan tahlil, sedangkan awal bulan berikutnya itu doa saja. Jadi intinya hari ke-7, hari ke-40 itu kan digelar Yasin dan tahlil pada tiap akhir bulan. Lalu awal bulan berikutnya itu hanya doa saja, tapi doa setelah tahlil. Jadi itu saja evaluasi Yasin, tahlil, dan doa. Efeknya sudah saya jelaskan baru saja. Evaluasi baru saja saya jelaskan. Nanti saya akan unggah di video YouTube Ralakrati. Ini sudah saya jelaskan peran SGM Children, Ralakrati sama Raden. Perannya? Banu Sajem itu nama organisasinya. Kalau SGM.Children itu
akun resmi organisasi. Kemudian Ralakrati itu akun yang mewakili. Sedangkan CCTV.plankton itu kan ketua utama, itu kan ketua nama pribadi. Sekali lagi ya, SGM Children itu namanya Banu Sajim, nama SGM Children atau Banu Sajim itu adalah nama organisasi. Lalu kemudian itu Profesor Ralakrati itu sebagai hal-hal yang mewakili organisasi, yang mendukung organisasi. Sedangkan CCTV.plankton atau Raden itu kan nama pribadi yang merencanakan masa depan akhirat. Yang membuat organisasi baru itu adalah nama pribadinya Raden atau CCTV.plankton. Apa CCTV? Saksi. Giliran nggak ada CCTV, nekat berbuat. Allah itu ibarat CCTV. Allah melihat apa yang mereka kerjakan. Jangan kira mereka nekat berbuat karena mereka tidak merasa diawasi oleh Allah. Nggak ada takut sama sekali sama Allah. Tapi plankton itu yang berbaik, yang baik di hadapan manusia, tapi baik di hadapan dirinya sendiri. Sekali lagi ya, yang baik di hadapan manusia, tapi baik juga di hadapan dirinya sendiri. Kalau berbuat dosa, tidak disebar-sebarkan apa yang telah diperbuat, karena Allah sudah menutup aib. Tapi dia sendirilah yang membuka aib itu sendiri. Orang itu disebut dengan mujahir. Dan itu akan nanti akan saya upload, saya unggah di video Robesto Alakrati saja, di YouTube Robesto Alakrati. Itu yang mewakili organisasi, tapi mewakili juga akun pribadinya, nama pribadinya. Demikian saja apa yang saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat untuk orang-orang awam muslim yang ingin segera bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebelum saya tutup, saya memohon maaf. Saya memohon maaf bila ada perkataan yang kurang berkenan. Sebelum saya tutup, bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pledo.